Kita mau lihat mengenai praise and worship ya. Praise and worship itu kalau bahasa Indonesianya pujian dan penyembahan. Apa sih ya pujian dan penyembahan itu? Nah, ada yang tahu nggak teman-teman? Oh ya, sebelum mulai saya mau nanya dulu. Di sini siapa yang singer? Boleh angkat tangannya? Singer. Oke, siapa yang WL? 1, 2, 3, 4, 5. WL-nya ada 5? Iya benar ya? Benar? Oke, pemusiknya selain yang tadi ada lagi 1, 2, Vero, Eri, 4, 5, 6. Pemusiknya ada 6. Yang sekarang ada 6. Sekarang ada 4. 4, oke. Pulpen. Oh iya. Sound ada sound? Oh, oke ya. Jadi udah tahu. Jadi singernya tadi ada yang melangkap-langkap WL juga. Kalau singer Bion yang udah jadi WL berapa orang? Iya. Yang singer aja. 2, Yang singer aja. 3, 4, 5, Singer aja. 6 ya. 7. Cici bukannya WL? Segera ya. Segera dari dalam. Iya betul. Segera Oke. ada di Pangaman. Oke, nggak apa-apa. Oke, Tata bersama dia kan menurut teman-teman ya kan. Kemarin saya tanya Cetije, teman-teman pernah ikut pembekalan katanya bersama Tony Chen 2 kali, benar nggak? Ya, Tony Chen 2 kali. Oh pada ikut ya di sini ya. Terus sekali sama Benny, ya. Nah, masih ingat nggak apa sih yang dikasih tahu itu yang dipelajari gitu? Cara-cara Susunan. Oh, lebih ke susunan lagu gitu ya. Oke. Jadi lebih ke terminal lagu ya. Mungkin terus ada bedah lagu juga. Pernah belajar bedah lagu. Jadi dari satu lagu itu intinya apa? Berarti udah pernah ya yang itu. Oke, sekarang kita sebelum ya nanti juga itu sebenarnya ada pengajarannya. Tapi kalau teman-teman semua di sini udah puji Tuhan udah dapat ya, puji Tuhan ya. Tinggal nanti mungkin ke depan kalau misalkan mau kita praktek gitu ya, karena kan itu semua banyaknya kemarin kan cuma teori ya, banyaknya teori gitu karena mereka dari Jakarta jadi nggak bisa praktek gitu kan karena waktu terbatas ya. Nanti kalau ke depan mau praktek bisa kita sama-sama praktek gitu ya. Nah kita mau lihat dulu ya sekarang pujian dan penyembahan apa sih kalau menurut teman-teman, apa sih pujian dan penyembahan? Coba saya mau tanya ibu, apa pujian dan penyembahan? Penyembahan itu jadi kita itu mengungkapkan isi hati kita kepada Tuhan. Terus membawa hati kita juga untuk kasih Tuhan membawa pujian. Oke, iya, oke. Membawa hati kita kepada Tuhan, memuji Tuhan gitu ya. Oke, menurut siapa Cici? Apa pujian penyembahan? Bersyukur, memuji Tuhan dan menyembah Tuhan lewat hati kita dan akal budi kita juga. Oke, bersyukur kepada Tuhan. Oke. Ibu mungkin apa pujian penyembahan? Lebih mendekatkan diri lagi kepada Tuhan, hati kita tertuju pada Tuhan. Oke, hati tertuju pada Tuhan ya, kurang lebih sama Bapak mungkin. Yang cowok saya mau tanya, apa pujian penyembahan? Berdoa sambil memuji Tuhan, menggunakan segala hati kita kepada Tuhan. Oke ya, kurang lebih sama ya. Nah, dan tidak ada yang salah, memang benar ya demikian ya. Sebenarnya di dalam pujian penyembahan itu ya itu tadi ya, kita berdoa sama Tuhan, kita mendekatkan diri pada Tuhan, kita memuji dan menyembah Tuhan. Tapi intinya adalah ya bagaimana kita mengalami kebaikan Tuhan. Benar apa enggak Bapak Ibu?
semua bisa dipulihkan. Nah, ketika kita mengalami kebaikan Tuhan itu, ya, maka kita bisa memuji dan menyembah Tuhan. Kalau kita nggak mengalami kebaikan Tuhan, kira-kira bisa nggak memuji dan menyembah? Ya mungkin ya udah cuma jadinya kayak tadi, ya ceritanya ini doang gitu. Ya, tapi kita tidak bisa membawa hati kita untuk memuji dan menyembah Tuhan. Jadi ini penting, ya. Selain yang tadi dikatakan semua benar, ya, kita mengangkat hati kita kepada Tuhan, kita memuji Tuhan, memuliakan Tuhan. Tapi ini yang penting, ya. Sebagai tim pujian, sebagai pelayan pujian, yang harus kita utamakan adalah bagaimana pengalaman saya sudah menerima kebaikan Tuhan, bagaimana Tuhan itu berkarya di hidup saya. Ini yang penting. Kalau kita sudah bisa menerima ini, maka kita akan bisa melayani dengan baik, ya. Kita kan nggak tahu ya di tim Martinus ya, kayaknya enggak ya. Kalau di tim Pada Laurentius gitu ya. Saya ceritanya Pada Laurentius karena ya, pengalaman saya banyaknya sama itu gitu kan. Kalau setiap ada tim pujian melayani gitu ya, pasti aja naik nggak pujiannya, ya, ada urapan nggak, ada urapan gitu ya. Apalagi ya udah namanya PIC pujian di belakang gitu ya. Nanti udah yang kalau misalnya udah nggak benar gitu ya, lagi puji-puji pada duduk dia aja di belakang begini, padahal yang WL kan di depan gitu ya, WL yang harus ngasih ya, tapi dari belakang juga selalu gini berdiri gitu ya. Nah itu ya, nah ya seperti itu kan ya. Jadi yang dilihatkan seperti itu. Makanya untuk kita bisa membawa pujian, yang pujian itu supaya bisa tadi disampaikan ke umat, ya inilah kita pertama-tama harus menerima dulu pengalaman tentang kebaikan Tuhan, ya. Dan pujian penyembahan adalah tadi udah benar ya, sikap bersyukur, memuji, menyembah dan memuliakan Allah dalam lagu, dalam kehidupan sehari-hari kepada Tuhan, ya. Jadi sebagai pelayan pujian, ketika kita mau pujian penyembahan itu bukan ketika mau bertugas aja, bukan kita kalau ada jadwal, ada tugas mau latihan, kita baru nyanyi di lagu pujian penyembahan, gak seperti itu ya. Tapi ini harus kita lakukan setiap hari. Jadi apa yang nanti kita bawa untuk untuk bertugas, untuk melayani adalah kebiasaan doa kita ketika kita setiap hari saat teduh, ketika kita setiap hari memuji dan menyembah Tuhan, kita mengalami kebaikan Tuhan. Nah itu yang dibawa ke dalam pelayanan kita, yang dibawa kepada umat, sehingga kita bisa membawa umat masuk ke dalam hadirat Tuhan. Karena apa? Karena kita sudah sudah merasakan hadirat Tuhan itu seperti apa. Otomatis kalau kita sudah merasakan, kita juga bisa membawa umat. Kalau kita sendiri gak tahu sih masuk hadirat Tuhan kayak gimana ya, apa rasanya, ya kita juga gak akan bisa. Nah ini yang penting, ya. Kalau tim pujian kita, pelayan pujian, sebagai pelayan pujian, kita mau mempunyai tim yang diurapi, kita sendiri dulu harus bisa merasakan, harus bisa masuk ke dalam hadirat Tuhan, ya. Di sini semua udah ya, para singer WL, pemusik, momen, ya. Nah itulah yang dilakukan. Nah, apa sih pengalaman apa yang harus disyukuri, ya? Nah ini sebenarnya pengalaman dari Via Dolorosa atau jalan salib. Kita kan kemarin ini ikut baru masa Paskah ya. Teman-teman di sini ikut jalan salib ibadah, ya. Kan tahu ya, ibadah jalan salib itu banyak gitu ya. Kan Yesus awalnya mampu salib, terus jatuh, terus udah gitu apalagi ya, nanti ada Veronica, ada orang yang memperhatikan dia gitu ya.
misalnya ngomongin kita, menghina kita ya, terus kita jatuh lagi dalam dosa, pengen cepet-cepet beres masalahnya, jatuh lagi dalam dosa gitu ya. Tapi ya udah kita sadar, bangkit lagi, jatuh lagi gitu. Kok kayaknya masalah itu gak beres-beres gitu ya, ada selalu. Nah itulah yang disyukuri teman-teman ya. Bukan jangan nanti lagi banyak masalah gitu ya, masalahnya lagi banyak masalah, udah saya mah gak mau tugas pujian dulu, kan katanya kalau banyak masalah gak boleh tugas pujian, ada yang gitu ya, suka ada yang bilang gitu ya. Beresin dulu masalahnya, baru nanti kamu pelayanan lagi ya. Memang itu benar, tapi kalau itu adalah memang masalah kasus kita itu udah sangat besar gitu ya, udah yang kita juga sampai nggak bisa konsentrasi, kita juga sampai terpuruk gitu. Nah itu boleh ya, tapi selama masalah kita itu ya masih membuat kita masih bisa gitu ya memuji Tuhan, kita masih bisa datang kepada Tuhan, bisa doa ya, ikut, jangan mundur, justru ikut pelayanan ya. Kalau mau mundur pun mungkin ya, kalau misalnya yang tugasnya jadi WL gitu ya, lagi banyak masalah yang kayaknya bikin nggak tenang gitu, oke, boleh mundur deh, udah minta ya udah saya jadi singer aja. Soalnya kalau jadi WL mah kan harus ya itu tadi ya, harus mikir ini mikir itu, ngomong apa, doa apa gitu ya, lagunya kemana gitu, kayaknya pusing gitu ya, mau latihan dulu, banyak masalah. Ya udah jadi singer aja dulu. Karena kenapa? Ketika kita melayani, ketika kita menjadi singer ya, itu di sana kita berproses, terkadang kita bisa merasakan benar ya, kasih Tuhan tuh luar biasa ya. Mungkin kita belum pernah merasakan kebaikan Tuhan, tapi ketika kita menjadi melayani, kita bisa benar-benar ya, Tuhan itu baik ya, Tuhan itu dipulihkan ya. Pernah suatu saat saya juga mengalami hal seperti itu ya. Waktu itu kalau saya itu memang Tuhan memberikan jalan salibnya itu ya ekonomi gitu ya. Waktu itu saya ingat ekonomi kami gak baik-baik aja gitu ya. Saya banyak saya banyak ketakutan ya, nanti ke depan saya gimana gitu ya, apa yang harus saya lakukan. Waktu itu saya berpikir saya mau mundur karena itu ketika saya belajar jadi WL, jadi singer di pujian, katanya kalau kamu lagi ada masalah jangan pelayanan, kamu beresin dulu masalah kamu. Waktu itu saya pengen mundur, tapi waktu itu juga ada teman saya, teman di tim pujian bilang jangan mundur yuk. Udah kalau kamu misalnya memang gak bisa jadi WL, kamu jadi singer dulu aja ya, di dalam melayani dulu aja jadi singer. Nah akhirnya saya nurut, saya jadi singer. Ketika saya jadi singer ya, ternyata banyak hal yang Tuhan bukakan ketika saya berlatih lagu, kan memilih lagu, dengerin lagu, terus saya berdoa, bawa lagu itu dalam doa saya ya, ketika saya mau tugas, ternyata Tuhan bukakan gitu ya, banyak memberitahu bahwa kamu gak usah khawatir, serahkan semua kekhawatiranmu pada saya gitu ya. Terus sudah gitu Tuhan juga bilang, bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mujizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Nah itu benar ternyata Bapak Ibu semua gitu ya. Saya waktu itu cuma ketika menyanyikan lagu itu saya cuma menangis, diulang lagi, gak taunya benar ya. Setelah saya tugas ya, menyanyikan mujizat itu, waktu itu saya ingat ya, saya perlu bayar hutang ya. Waktu itu saya perlu bayar hutang tapi nggak ada uangnya gitu. Tapi setelah saya pelayanan, setelah saya jadi singer, seminggu kemudian ya puji Tuhan ya, ada bantuan ada orang yang membantu, yang akhirnya saya bisa membayar hutang.
kita ini adalah semua pelayan tim pujian, amin. Amin. Nah, kita juga harus punya dasar ya. Menjadi pelayan pujian gak cuma asal, oh iya, saya mau jadi pelayan karena saya kok melihat kayaknya asik deh. WL sama Singer itu kalau nyanyi di depan asik ya. Dulu juga saya gitu ya waktu awal ya, benar gak ya Bu ya? Kayaknya waktu jadi umat, aduh asik, aku pengen ya, apalagi kalau yang bisa nyanyi lagi ya, yang punya talenta untuk nyanyi gitu ya, suaranya bagus itu kayak Bu Lydia gitu ya. Kan ini ya asik gitu ya, bisa loncat-loncat, wah saya mau jadi tim pujian gitu ya. Awalnya juga saya gitu ya, kalau misalnya cerita saya gitu ya, bisa dibilang apa, maaf ya, kurang ajar kalau menurut saya sendiri udah dipikir-pikir gitu ya. Saya itu masuk ke tim, jadi gini, awalnya saya bisa jadi singer itu, waktu itu saya kan ikut camp eksekutif ya. Nah, ketika saya jadi panitia, si tim pujiannya itu lagi nyanyi di depan, ya, lagi nyanyi gitu. Lagunya saya kenal, terus saya itu jadi panitia di belakang. Terus saya cuma cerita, cuma ikutan nyanyi karena lagunya familiar, karena kan waktu itu awal-awal ikutnya, awal-awalnya berubah tuh lagi semangat-semangatnya membuku-buku ya. Jadi di mobil itu selalu nyanyi gitu ya, setel lagu rohani. Nah, lagunya saya tahu gitu. Terus tiba-tiba karena mungkin mendengar saya bernyanyi di belakang, si WL-nya tuh manggil saya, yuk sini apa, kamu ikutan nyanyi di sini. Ya saya kan nggak mau ya, waktu itu saya tahu suara saya itu terbatas gitu ya, bukan yang bagus suaranya, nggak bisa, nggak apa-apa ya. Saya udah nggak mau, dia maksa. Akhirnya satu hal yang akhirnya saya dulu itu kenapa? Karena bilangnya nggak apa-apa, saya bilang nggak bisa, suara saya mah males, kata saya. Nadanya kata, nggak apa-apa kalau pujian kamu jadi singer itu, singer rohani itu nggak usah bagus suaranya, yang penting hati kamu untuk memuji Tuhan. Nah dia bilang seperti itu, makanya saya akhirnya benar gitu, kata saya kan saya nggak ngerti. Iya benar. Jadi setelah saya ini apa, ya udah akhirnya singkat cerita saya jadi tim pujian ya. Waktu itu masih, saya ingat saya itu masih seringnya ke PD Katedral ya. Jadi akhirnya saya dimasukkan ke tim pujian, padahal suara saya pas-pasan banget gitu ya. Kalau nyanyi itu fals ya, yang Laura tadi cerita di depan itu yang WL fals itu saya gitu ya. Ya dia cerita saya gitu ya. Nah udah gitu apa namanya, ya udah saya akhirnya ke PD Katedral gitu kan ya, jadi singkat lah. Terus udah gitu ya singkat cerita lagi, tiba-tiba ada dorongan untuk PD-nya dari Katedral di Laurentius ya. Waktu awal saya ke PD Laurentius, ketika saya mau diam di PD Laurentius itu saya punya syarat, ini jangan ikutin ya. Jadi syaratnya gini, saya ngomong ke kamu, kalau saya diterima jadi tim pujian, jadi singer di PD Laurentius, ya udah kita PD-nya di Laurentius aja gitu ya. Awalnya seperti itu. Dan ternyata ketika saya ngomong ke koordinatornya, waktu itu masih Ibu Lucy koordinatornya, nanti saya mau melayani di tim pujian, boleh nggak? Karena saya tahu kalau masuk tim pujian kan susah ya sebenarnya. Terus tante itu bilang, oh boleh, nanti saya bilang ke ketua tim pujiannya kamu dimasukin ke dalam tim pujian. Akhirnya saya masuk ke dalam tim pujian ya. Dan akhirnya saya tetap di Laurentius. Awal-awalnya saya biasa-biasa aja, tapi ternyata setelah beberapa tahun saya di PD Laurentius, kejadian itu tuh sebenarnya tidak disukai oleh yang lain itu, terutama pelayan pujian lama gitu ya. Enak aja orang baru datang udah jadi singer gitu ya, dan ya mereka nggak bisa apa-apa karena koordinatornya yang bilang gitu ya. Nah seperti itu gitu ya, jangan seperti itu ya. Jadi makanya kita sebagai tim pujian itu ya harus punya dasar. Kenapa sih kita mau jadi tim pujian, jadi tim pelayan pujian? Yang pertama apa, kita lihat dulu, karena pertama kita terlebih dulu dicintai oleh Tuhan. Benar gak ya? Karena Tuhan sudah mencintai kita, Dia setia, gak pernah gak mencintai kita ya. Makanya kita mau jadi pemuji ya. Kita mau jadi pelayan pujian. Kemudian kita juga semua diciptakan untuk memuliakan Tuhan ya.
Dan ada ayatnya, nanti boleh dibaca ya, Yesaya 43 ayat 7 dan 21. Ya, kita semua di sini diciptakan untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan Tuhan. Ya, dan yang ketiga, pujian penyembahan itu mengikuti teladan Yesus. Benar enggak? Benar ya, ada ayatnya ya. Ayatnya kan di Matius 26 ayat 30, sebelum Tuhan Yesus berkarya gitu ya, sebelum dia melakukan pelayanannya, dia juga ternyata naik ke atas gunung. Dia ngapain? Berdoa dan memuji Tuhan. Nah, inilah yang harus menjadi dasar kita sebagai seorang pemuji Tuhan, pelayan pujian. Udah Bapak Ibu? Sudah punya fondasi ini? Atau belum? Saya yakin di sini sudah semua. Ya, di PD lain nggak tahu, tapi di sini udah. Amin. Amin. Oke ya. Kita harus punya motivasi ini. Ya, kan tadi dibilang motivasinya apa yang benar ya, ini motivasinya. Ya, fondasinya ini. Ya, fondasi yang benar itu bukan untuk saya, bukan supaya saya dikenal, bukan supaya saya ya semua orang tahu ada WL Kondang gitu ya, dari Martinus ya. Nah, bukan seperti itu. Ya, tapi kita mau puji Tuhan bukan biarlah Tuhan yang terlihat. Tuhan yang semakin besar, kita semakin kecil. Ya, itu motivasinya. Ya. Oke, kemudian di dalam pelayan pujian juga itu ini udah ya, tadi udah dikasih tahu yang penyembah sejati. Nah, ketika kita menjadi true worshiper atau penyembah sejati, apa sih yang paling penting, Bapak Ibu semua? Perlu apa kita? Ya, perlu apa? Artinya perlu Roh Kudus. Ini yang penting. Ya, jadi selalu libatkan Roh Kudus ketika kita mau menjadi penyembah yang sejati. Karena Roh Kudus itu Tuhan Yesus memberikan Roh Kudus itu untuk apa? Untuk supaya kita dibimbing, diajar, ya diingatkan. Ya, jadi kalau kita mau apa-apa, mau minta sesuatu, ya mintalah kepada Allah Roh Kudus. Jadi ini penting. Ya, dan jangan biarkan roh kita itu padam. Ya, karena kalau roh kita padam, kalau kita misalnya menjadi seorang singer, seorang WL, seorang pemusik, kita nggak ada rohnya, kita kering, ya nanti akhirnya umat juga ngerasanya ya udah aja itu mah pujian aja, umat jadinya nonton. Ya, jadi kita perlu terus melibatkan Roh Kudus. Kita perlu terus Roh Kudus kita nyala dengan cara apa? Ya, doa udah pasti, baca firman, terus apa lagi? Iya, puji-pujian. Terus jangan lupa datang PD. Jangan lupa datang. Iya, doa syafaat. Jangan lupa Eka Listi. Ya, itu intinya. Perlu. Bapak Ibu, kalau pengalaman saya ya, kalau PD kan oke lah ya. Saya tiap dari dulu setelah saya menetapkan di Laurentius, saya pasti setiap hari Kamis ke PD. Terus kemudian ke gereja Ekaristi, ya pastilah ya setiap minggu Ekaristi gitu ya, karena apalagi tahu katanya kalau kita nggak Ekaristi itu berdosa gitu ya. Ya saya semakin rajin Ekaristi. Kemudian nah ini doa syafaat ya. Tujuan awal saya doa syafaat itu adalah karena waktu itu seperti yang tadi saya cerita, saya sedang mengalami kesulitan. Saya datang ke doa syafaat ya supaya saya mau berdoa gitu ya, supaya nanti saya mau mohon sama Tuhan gitu ya, minta supaya usaha saya dipulihkan, ekonomi saya dipulihkan gitu ya. Tujuan awalnya gitu Bapak Ibu. Tapi ternyata ya, kalau itu saya sudah melayani sebagai singer, sebagai mereka. Tapi ternyata di dalam doa
doa syafaat itu, ya memang tujuannya saya berdoa gitu ya, tapi doanya cuma dalam hati gak diungkapkan gitu ya, ada takut gitu ya baru awal gitu. Nah tapi dengan saya rutin ikut doa syafaat itu ternyata banyak hal yang bisa saya dapatkan untuk modal saya menjadi seorang WM. Yang pertama yang saya dapatkan itu, saya jadi bisa berdoa. Ya saya jadi bisa berdoa karena mendengar orang-orang gitu ya, senior-senior aktivis berdoa, dan tahu sendiri kalau udah aktivis berdoa doanya indah-indah kata-katanya ya. Nah di sana saya jadi belajar gitu. Oh iya seperti ini ya, kalau doa itu seperti ini, kalau ngomong itu seperti ini gitu ya berdoa. Terus yang kedua kan mereka ada lagu-lagu tuh, kalau doa syafaat kan ada lagu awal, lagu syukur lah, lagu iman, lagu penyembahan, lagu tobat. Nah di sana juga kan yang memimpin itu selalu mengambil kata-kata dari lagu untuk dijadikan awal ya, awal pembukaan prolog gitu ya. Nah di sana juga saya banyak belajar gitu ya. Oh seperti ini loh caranya. Soalnya kan kalau di kalau di PD ya udah kali seminggu sekali, tapi ditambah sama doa syafaat, saya jadi banyak belajar gitu ya. Oh seperti ini. Terus kemudian Tuhan juga ingatkan lagi bahwa seorang worship leader, seorang singer itu adalah seorang pendoa. Kita semua juga berdoa. Nah, jadi akhirnya ya saya rajin ke doa syafaat yang motivasinya awalnya buat saya, ya akhirnya saya itu karena saya ternyata banyak belajar yang bisa saya terapkan nanti ketika saya tugas hari Kamis. Ya, nah inilah yang gimana supaya Roh Kudus kita menyala-nyala. Kalau ada pembekalan kayak gini, ikut Bapak Ibu, atau enggak nanti tuh yang tanggal 6-7 tuh yang di BSA ya, itu kan ada pembekalan, nggak tahu teman-teman tahu nggak yang anointing apa ya, tante anointing apa ya, pokoknya cerita tentang berdoa aja ya, berdoa pewarta konselor apa kan, worship leader juga berdoa, benar nggak? Ya pasti, dan tim gitu ya, boleh gitu nanti daftar. Jadi sama-sama biar kita lebih tahu lagi gimana gitu kita sebagai seorang pendoa, kita sebagai seorang worship leader, singer itu kan semua berdoa, gimana apa yang harus kita lakukan. Jadi jangan lupa dan takut. Oke, nah ini perlu lah. Jadi kita perlu Roh Kudus, kita perlu Roh kita terus menyala-nyala, ya. Dan yang terpenting ini adalah kita harus mengalami pembaruan roh. Ya, ini rohnya roh besar atau kecil yang di bawah? Kecil artinya roh siapa? Roh kita. Harus ada pembaruan. Ya, apa sih yang dibaharui? Karakter kita. Ya, yang dulu mungkin suka kunjungan, sekarang mah enggak, gitu ya. Apalagi sifat kita yang dulunya cuma gosip, jadi yang dulunya cerewet, jadi lemah lembut, ya. Ya harus ada pembaruan dari diri kita yang dulunya mungkin susah mengampuni, jadi mau mengampuni. Ya, itulah yang harus ada. Ya, ketika kita ada pembaruan roh, ketika kita berubah, maka kita akan bisa punya kuasa untuk menghadirkan hadirat Tuhan. Kita juga bisa diurapi oleh Tuhan. Ya, ini yang penting ya, sebagai seorang pelayan Tuhan, ya, pemuji Tuhan. Oke, sekarang kita mau masuk ke dalam yang namanya praise and worship. Ada yang tahu apa bedanya praise and worship? Worship ya, kan biasa kita suka bilang praise and worship. Praise itu pujian kalau bahasa Indonesianya. Worship itu penyembahan. Apa sih bedanya? Siapa? Ya. Pujian itu sebagai ungkapan rasa syukur. Kalau penyembahan itu bagaimana kita menjadi satu kedekatan, mengalami satu kedekatan yang menyatakan bahwa Tuhan itu. Ya, seperti itu ya, Bapak Ibu. Pujian dan penyembahan itu bedanya ini ya. Nah, ini ya. Praise
memuji ya, maksudnya kan banyaknya temponya cepet, yang sedang atau cepet kan ya. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, itu kan memuji Tuhan. Oh ya, Tuhan baik gitu ya, dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Banyak lagu-lagunya yang ajaib kau Tuhan, agung dan perkasa gitu kan, itu memuji Tuhan ya, kayak kita aja dipuji gitu ya, puji orang gitu. Misalnya kita tahu ibu siapa namanya, Ibu Lucia kan baik gitu ya. Oh iya, ibu baik banget, ibu tuh cantik banget gitu ya. Ibu apa? Aduh, iya tuh ya, apalagi ya, pintar masak